Tidak ada anak yang berdosa. Tidak ada anak yang berdosa. Sesuai dengan sabda Rasulullah, rufi'al qalamu an thalatha. Tidak dicatat di dalam hukum tiga orang. Siapa itu? An-naim, orang yang tertidur hatta yastaiqidh. Orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Jadi kalau lagi tidur ada orang yang tidur dekat ibu, tiba-tiba dia mimpi mukul orang dan benar-benar mukul ibu, itu tidak kena hukum. Ya, jadi jagain bu tangannya suaminya kalau lagi tidur gitu. Tahu tiba-tiba begini tangannya. Yang Oke. ada istri. Oh istri yang biasa goyang bu. Terus jatuh suaminya. Oh gitu Pak Ustadz. Oh ya belum Itu punya pengalaman pengalaman. pribadi Ustaz. Enak aja. An-naim hatta yastaiqidh. Orang yang tertidur sampai dia terbangun. Yang kedua siapa lagi? Anis sabiy. Anak kecil. Anak anis sabiy. Hatta yashibbu. Sampai mereka balik. Sampai mimpi. Sampai mereka balik itu baru kena hukum. Anak kecil di dalam Islam tidak berdosa sampai dia balik. Tidak dikenai hukuman sampai dia balik. Hatta yashibbu. Yang terakhir adalah orang gila. Orang gila sampai dia waras itu tidak kena hukum. Ketika dia waras baru dia kena hukum. Rawahu Abu Daud. Ini adalah sabda Rasulullah yang mengingatkan kita, yang menegaskan bahwasanya anak-anak itu tidak ada dosanya. Anak-anak tidak ada dosanya. Anak-anak itu tidak pernah salah. Tapi apa sih sebenarnya ketika anak melakukan kejahatan, lalu kita menggunakan dalil yang tadi, kan masih kecil, nggak ada hukumnya. Lalu bagaimana perasaan korban? Bagaimana perasaan korban? Nah, dari sinilah diangkat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, barulah dipakai ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti anak-anak tadi yang seharusnya tidak dapat hukuman, yang dihukum berarti orang tuanya. Bukan hukum yang menghukumnya tapi Allah yang langsung. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita semua sudah berjalan menuju neraka, tapi disuruh jaga diri. Artinya kita semua ada peluang untuk masuk neraka. Ada peluang untuk masuk neraka. Tapi Allah mengingatkan kita. Ku anfusakum. Jaga diri kalian. Jangan sampai-sampai ke neraka. Beloklah ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya diri sendiri. Wa ahlikum. Dan keluarga kalian. Banyak orang yang ceramah di luar. Ceramah. Tapi di rumahnya tidak pernah ceramah. Banyak orang yang mengingatkan orang lain tapi di rumahnya tidak mengingatkan keluarganya. Padahal itu yang lebih penting. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Apakah jika tidak ada istilah berdosa pada anak, melainkan bersalah, apakah kejahatan oleh anak tersebut bersalah? Apakah kejahatan oleh anak juga disebut anak tersebut bersalah? Dan apa batasannya? Batasannya yang tadi sampai dia balik. Hatta yashibbu. Di dalam Islam sampai dia balik barulah dia kena hukuman. Kalau dia masih kecil dan belum balik itu tidak kena hukuman. Tapi ingat yang kena hukuman adalah orang tuanya. Karena tidak menjalankan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Semoga kita semua dapat menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Dan ketika anak itu berzina, maka yang menanggung dosa zinanya adalah orang tua. Nauzubillah sampai segitunya Pak Sampai Ustadz ya. segitunya. Dan jangan engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah agama, lemah pendidikan, lemah kekuatan, lemah. Jadi gizinya dan sebagainya. Betul. Kenapa disebut ibumu? Karena 3 tanggung jawab ibu. Jadi ada namanya, ada orang hamil. yang membunuh anaknya. Iya. Belum lahir sudah dibunuh. Nauzubillah. Namanya aborsi kan? Iya, iya, Kenapa? iya. Itu tidak boleh karena tidak mau makanannya dimakan oleh anaknya. Nauzubillah, Tidak memberikan nauzubillah. hak anaknya untuk hidup. Kesempatan untuk hidup. Betul. Ini pembahasannya makin panas aja nih. Panas. Makanya nih, saya mau kasih kesempatan dulu Pak Ustadz kepada jamaah yang ada di rumah nih. Yang mau bertanya langsung sama Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz saya boleh. Langsung telepon aja ke sini ke 791877700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Silakan. Ayo permasalahannya apa langsung diunek-uneknya dikeluarin ditanya aja langsung. Sama Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Silakan. Oke, sudah ada teleponnya masuk langsung aja kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi. Padahal dia Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini masih ngobrol sama orang. Udah masuk teleponnya. Halo. Waalaikumsalam. Halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
Ibu Sumarni di Ngawi. Ibu Sumari di Ngawi. Assalamualaikum. Ya Allah. Dekat Solo ya? Dekat. Iya benar. Silakan Salam Ibu sama Sumarni. Pak Nopi ya, sekeluarga. Oh iya benar. Jauh ya? Jauh agak jauh Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya. Sama Ustazah juga. Salah satu ponakan saya itu kan menjadi seorang pelaku kriminal Pak Ustadz. Iya. Nauzubillah. Padahal orang tuanya itu guru agama Pak Ustadz. Terus apa yang salah ya sama keponakan saya itu? Iya. Padahal tuh keluarganya tuh baik-baik dan contohnya pun baik-baik di keluarganya Pak Ustadz. Mohon solusinya Pak Ustadz. Iya Ibu Sumarni Iya. jangan ditutup dulu teleponnya Ibu ya. Oke. Oke juga. Ya oke juga silakan dijawab Pak Ustadz. Oke juga. Kan dia bilang oh oke. Iya benar. Berarti harus jawab. Kalau Oke, waalaikumsalam, gitu, iya, iya. assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau oke, oke juga. Iya benar. Bu Sumarni di, Di Ngawi, betul, Ustaz. Ngawi. Makasih banyak atas teleponnya. Ini satu bentuk kesyukuran buat kita karena ada yang mau menyampaikan bahwa sesungguhnya ada contoh-contoh di zaman dahulu. Ada Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Bahkan ada dua wanita istri para nabi, yakni Nabi Nuh sama Nabi Lut. Artinya apa? Tidak menjamin juga. Dalam artian bukan berarti mohon maaf bisa jadi ada orang jadi lilin. Tahu nggak lilin? Tahu lilin, lentera, Iya. menerangi tapi dia sendiri yang hangus, Membakar dirinya sendiri. Jadi otomatis terus terang karena ada namanya hidayah, hidayah dua, hidayah beramal dan hidayah berilmu. Betul. Mudah-mudahan tetap berdoa, makanya nih nanti sebentar di akhir ini aku kasih amalan. Iya Masya Allah. Amalan ibadah di bulan Nisfu Sya'ban. Betul. Wah luar biasa. Ntar. Dua hari lagi besok. Ya siap Ustaz. Ustaz Zoki mau ditambahkan silakan. Ketika orang tua sudah menjalankan fungsinya dengan baik, dalam artian sudah memberikan pendidikan agama yang baik, di dalam lingkungan keluarga sudah sangat kondusif, memiliki sekolah yang baik, tinggal dalam lingkungan yang baik, dan kemudian sudah mendoakan juga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun ternyata anak masih menjadi perilaku kriminal, maka ternyata kita lihat posisi anak di dalam Al-Quran ada 4. Ada anak sebagai musuh, ada anak sebagai ujian yang seperti Ustadz Syam tadi katakan, ada anak sebagai qurrata a'yun, penyujuk mata, dan ada anak yang sebagai perhiasan, kebanggaan saja. Jadi ternyata ujian orang berbeda-beda, salah satu ujian dari tadi saudaranya Ibu ya adalah melewati anak. Betul. Ustaz Syam silakan. Dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ujian yang sangat besar. Iya. Yang sangat besar. Maksudnya apa? Sebenarnya tanggung jawab orang tua sangat besar. Terkadang kita mau nyalahin lingkungan nih. Tapi ternyata ada tanggung jawab orang tua dalam lingkungan tersebut. Orang tuanya membiarkannya bergaul di lingkungan itu. Berarti yang salah kembali lagi orang tuanya. Nah Masya Ini Allah sangat besar. betul. Nah ini juga pengalaman dari saya juga ini. Karena anak-anak kan udah di rumah udah diajarin nih. Dilarang ini dilarang itu. Pada saat dia main keluar teman-temannya melakukan hal itu. Betul. Nah itu yang membuat dia jadi tertular tuh. Nah itu harus diperhatikan juga nih dan ya Bu ya. kadang-kala pelakunya, kriminalnya itu adalah orang-orang terdekat. Masya Allah, nauzubillah. Justru summa orang yang nauzubillah. dipercaya. Betul. Nauzubillah. Nah mudah-mudahan Ibu Sumarni di Ngawi jelas dengan jawaban apa tadi yang dijawab oleh Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih. Kita akan lanjutkan lagi, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Zoki tentang bahayanya jika anak berada di lingkungan kejahatan dan tidak memiliki bekal agama yang kuat. Bagi anak-anak yang semasa muda sudah menjadi korban maupun pelaku tindakan kriminal. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.